Ya, dalam positif accounting theory di sini gitu ya, itu tujuan dari chapter ini adalah ya membahas ya bagaimana positif accounting theory itu berbeda ya dengan yang namanya normatif teori. Ya. Kemudian juga ciri-ciri dari ciri-ciri alamiah dari positif accounting theory itu apa saja? Ya, kemudian juga sikap dan penerimaan ya atau percept rule. Percept rule ya peranan dari akuntansi untuk meminimalisir ya biaya transaksi di dalam organisasi. Itu apa saja? Dan juga bagaimana akuntansi itu digunakan ya untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan terkait dengan proses politik. Nah, di situ kita akan melihat ya. Dan juga bagaimana akuntansi itu ya selaras ya dengan para pemangku pemberi hutang atau juga para manajer yang dalam hal ini akan melakukan manipulasi data akuntansi ya terkait dengan kepentingannya adalah kepentingan hutang dan juga kepentingan mempercantik pelaporan keuangan ya. Dan juga ada beberapa hal kritis yang perlu kita lihat ya. Apa sih kelebihan ya dan juga kelebihan dari positive accounting theory tersebut gitu ya. Nah, jadi yang namanya positive accounting theory gitu ya. Nah, ya itulah ya definisi dari positive accounting theory ya. Jadi positive accounting theory itu menjelaskan atau juga memprediksi ya, sifatnya memprediksi. Jadi kalau katanya memprediksi dari suatu fenomena gitu ya. Maka dalam memprediksi itu bisa benar, bisa salah gitu ya. Bisa terjelaskan, bisa tidak terjelaskan ya. Jadi positive accounting theory di sini adalah bertolak belakang gitu ya dengan yang namanya normatif teori. Nah, kenapa dikatakan dengan normatif teori? Ya, kalau dia normatif teori itu hanya menggambarkan sesuatu yang sudah oke gitu kan. Kalau yang negatifnya belum tentu gitu, tidak diakui gitu ya. Ya artinya normatif teori di sini cenderung pada apa ya? Penyajiannya berdasarkan pada kondisi yang ada gitu ya. Jadi kondisi yang tidak memungkinkan terjadi nggak dibahas gitu ya atau tidak dipandang. Nah, ini bedanya antara positif dengan normatif teori. Nah, positif accounting teori itu juga dijelaskan ya terkait dengan terkait dengan penjelasan ya bagaimana tata kelola akuntansi yang juga mendesain dan juga menjelaskan atau juga memprediksi gitu ya atau juga memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang di mana dengan metode tertentu dan metode tertentu tersebut memang digunakan di dalam perusahaan gitu ya. Dan positive accounting theory ini ada hubungan antara individu gitu ya atau juga ada hubungan antara beberapa fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Nah, jadi misalnya apa? Bagaimana hubungan antara manajer dengan pemilik gitu ya atau juga hubungan antara manajer dengan pemberi hutang gitu ya. Dan asumsinya di sini seluruh individu mengambil tindakan ya terkait dengan hal-hal yang dianggap menarik dan juga suatu tindakan yang sifatnya oportunistik ya atau mengambil kepentingan tertentu yang di mana tindakan tersebut ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu dia. Ya, jadi positive accounting theory di sini ya tidak selaras ya. Tidak selaras dengan incorporate notion ya, loyalty or morality ya, artinya bertentangan ya. Lalu dengan kepentingan perusahaan atau juga kepentingan moral ya. Kenapa? Ya karena sifatnya individu di sini cenderung itu tadi ya menginginkan mengambil keuntungan ya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, hal-hal yang apa ya yang alamiah dari positive accounting theory itu, nah ini populer dia tahun 60-an. Dan di tahun 70 dengan tahun 90 gitu ya. Apa ya,
laporan keuangan di Amerika gitu ya, baik itu juga lingkup bisnisnya gitu ya, ini menghitung ya beberapa pendekatan terutama dengan pendekatan alat analisa statistik. Jadi penggunaan alat statistik itu berkembang ya tahun 70 dan juga tahun 80. Oke ya. Kemudian juga hal alamiah dari positive accounting theory di sini gitu ya, itu mengembangkan ya, jadi mengembangkan yang namanya IMH ya, Efficient Market Hypothesis by Fama ya. Jadi dalam hipotesa pasar efisien atau juga efficient market hypothesis di sini gitu ya, di mana pasar modal itu akan bereaksi gitu ya, akan bereaksi apabila informasi yang disajikan pada laporan keuangan itu dianggap efisien gitu ya. Artinya apa? Ya artinya bisa terjadi pembelian saham gitu ya, atau juga bisa terjadi apabila sebaliknya gitu kan, apabila inefisien maka bisa terjadi penjualan gitu ya. Atau juga studinya Ball and Brown ya tahun 1968, dia secara kritis gitu ya menonjolkan ya dari positive accounting theory di sini yang menginvestigasi ya reaksi pasar modal ya atas perubahan accounting earning announcement, artinya adanya informasi pengumuman laba maka saham bereaksi gitu ya. Nah ini yang sekarang menjadi banyak riset gitu ya yang digunakan oleh para peneliti ya, misalnya bagaimana meneliti pengaruh profitabilitas terhadap harga saham gitu ya, atau juga pengaruh rentabilitas terhadap return saham gitu kan. Nah itu asal mulanya dari mana? Ya asal mulanya dari Ball and Brown dan merupakan pengembangan dari teori, yaitu disebut dengan teori efficient market hypothesis gitu ya. Harga gitu ya, di sini dianggap sebagai suatu suatu kepercayaan, dianggap sebagai suatu hal yang paling aman yang terkait dengan nilai arus kas di masa akan datang gitu ya. Ini Ball and Brown ya menemukan bahwasanya pengumuman laba berdampak terhadap harga saham gitu ya. Jadi laba tinggi maka harga saham tinggi gitu ya. Atau juga laba perusahaan rendah maka harga saham perusahaan tersebut akan tinggi gitu ya. Kenapa laba Telkom ya, kenapa harga saham Telkom itu stabil ya? Disebabkan labanya juga stabil gitu ya, jarang mengalami kerugian gitu ya. Jadi berdasarkan bukti menunjukkan informasi akuntansi historis gitu ya, ini masih banyak digunakan ya di dalam pasar modal ya. Dan juga beberapa literatur, jadi bisa di sini informasi historis ini banyak digunakan atau juga sebaliknya gitu ya. Tentu saja kan nggak semua gitu ya. Dan dalam beberapa literatur dijelaskan ya bagaimana metode akuntansi itu digunakan dan punya pengaruh gitu ya. Kemudian juga hal alamiah dari positive accounting theory menjelaskan ya bagaimana metode akuntansi itu disajikan ya. Jadi difokuskan terkait dengan hubungan antara prinsipal dengan agent. Nah, jadi ini yang sering digunakan dalam tesis mahasiswa gitu kan, agency theory ya, bagaimana hubungan antara prinsipal dengan agent. Dan juga terjadinya asimetri informasi. Jadi terjadinya asimetri informasi di sini kenapa? Ya karena biaya transaksi untuk biaya mendapatkan informasi itu sangat tinggi gitu ya. Nah, sehingga informasi itu mahal ya, sehingga apabila informasi itu mahal, ada pihak yang sedikit mendapatkan informasi, di sisi lain ada pihak yang banyak mendapatkan informasi gitu ya. Maka dari perspektif ini terjadilah yang namanya asimetri informasi ya. Agency relationship ya. Jadi dijelaskan oleh Jensen and Macklin tahun 76 ya, bahwasanya kontrak ya antara satu prinsipal ya dengan agent yang lainnya itu dalam satu pemberian pelayanan jasa yang merupakan bagian ya yang mendelegasikan pengambilan keputusan otoritas ya kepada agent gitu ya. Jadi di sini
di eh, dinyatakan di dalam literatur ekonomi tradisional ya, artinya masih dalam lingkup ekonomi tradisional yang diasumsikan bahwasanya kesejahteraan itu harus dimaksimalisasi. Ya. Kemudian juga proteksi harga. Jadi proteksi harga ini akibat juga mekanisme hubungan antara agent dengan prinsipal tadi, ya. Artinya pada harga tertentu itulah terjadinya kesepakatan, ya. Dan pada hubungan harga tertentu tersebut juga agent itu akan memperoleh reward, gitu ya, dan juga memperoleh pembagian berupa salary, ya. Bisa juga salary-nya lower salary atau juga high salary, gitu ya. Jadi di sini mekanisme kontrak di sini apabila agentnya dibatasi, maka kemungkinan kesempatan atau juga perilaku kesempatan yang berkaitan dengan ini terjadi pada agent ya, sehingga dia mendapatkan return yang rendah atau kompensasi yang rendah. Nah, jadi di sini adalah prinsip kompensasi. Nah, agent itu ya selalu memiliki insentif, gitu ya, memiliki insentif antara kontrak ya dalam suatu batasan tertentu, gitu ya. Nah, kemudian ini sering juga digunakan orang, yaitu agency cost. Jadi agency cost itu pengusung dari positive accounting theory, gitu ya. Jadi agency cost di sini adalah monitoring cost ya, biaya pemantauan, bonding cost ya berkaitan dengan biaya ekspektasi penyajian pelaporan keuangan, dan juga residual loss yaitu suatu biaya yang dalam hal ini dikeluarkan ya di luar dari yang namanya opportunistic behavior. Lalu peranan dari apa ya secara kontraktual dari akuntansi adalah bahwasanya penyajian informasi itu akan mengurangi agency cost, gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan banyak informasi, maka beberapa biaya keagenan itu akan rendah, gitu ya. Nah, seiring dengan hal itu, gitu ya, maka penggunaan mekanisme monitoring dan juga mekanisme bonding ya. Bonding tadi sudah tahu kita ya, penyajian pelaporan keuangan yang dikendalikan ya, yang berkaitan dengan suatu hal yang menarik ya kepada agent di sini. Ya, kemudian juga key hypothesis ya. Jadi di sini ada kunci hipotesa dari positive accounting theory. Apa saja itu? Nah, dari beberapa penjelasannya menunjukkan bahwasanya adanya nilai prediksi ya. Nilai prediksi yang dalam hal ini digunakan dalam berbagai metode akuntansi, gitu ya. Apakah hipotesa bonus plan hypothesis ya, apakah debt hypothesis atau juga political cost hypothesis. Dan beberapa riset mengasumsikan, gitu ya, ini manajer secara oportunistik, gitu ya. Apa ini oportunistik? Ya suatu tindakan untuk mengambil kepentingan pribadi, gitu ya. Artinya di sini oportunistik ketika memilih ya metode-metode mana yang lebih tepat, gitu ya. Artinya kalau metode bonus maka secara oportunistiknya apa? Ya secara oportunistiknya ya inginnya mendapatkan bonus yang besar dibanding dengan hipotesa hutang, ya, hipotesa hutang atau juga dibanding dengan political cost, ya. Nah, bonus plan hipotesis, gitu ya, isinya adalah di mana manajer perusahaan ya menggunakan rencana bonus itu ditujukan untuk menggunakan di salah satu metode akuntansi yang tujuannya adalah meningkatkan pelaporan laba ya. Ini disebut juga dengan management compensation hypothesis ya. Dan menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan PV, ya, present value of bonus paid to management. Nah, sedangkan debt hypothesis, nah ini adalah apa ya? Suatu rasio hutang yang tinggi ya pada satu perusahaan itu di mana para manajernya terkait dengan kondisi hal itu malah akan dapat meningkatkan income. Kenapa? Ya karena debt to equity ini inilah yang dikatakan juga sebagai disebut dengan debt equity hypothesis. Ya. Jadi semakin meningkat debt equity ratio, ya, maka apa ya bisa dikonvertkan ya, dihubungkan ya dengan secara teknis yang terkait dengan cost ya. Oke, political cost hypothesis ya. Nah ini
hipotesa yang menggambarkan ya bagaimana perusahaan besar ya dengan perusahaan kecil gitu ya. Ini dalam memilih metode akuntansi ya, accounting choice untuk mengurangi laporan laba ruginya. Jadi di situ dengan kata lain apa? Faktor ukuran perusahaan itu merupakan variabel yang sangat menentukan adanya tindakan politikal. Jadi pengurang dari pelaporan laba ini dalam lingkup hipotesis itu mengurangi kemungkinan orang ya itu yang berhubungan dengan eksploitasi berbagai apa ya partis-partis yang ada gitu ya. Jadi ini dikatakan dengan political cost hypothesis. Jadi intinya yang namanya political cost hypothesis itu baik itu perusahaan besar maupun juga perusahaan kecil gitu ya. Berarti ukurannya ya dipandang ukurannya bahwasanya ukuran perusahaan itu sangat menentukan yang namanya political attention. Nah, ini kalau mau dijadikan variabel boleh juga ya. Orang selalu firm size gitu kan. Nah, firm size ganti aja istilahnya. Ya, istilahnya dengan political cost hypothesis ya atau juga political attention. Proksinya adalah ukuran perusahaan ya, size. Nah, ini bisa kalau mau diteliti ya di dalam kalau mau nyusun skripsi dan tesis nantinya ya. Jadi ada dua perspektif gitu ya, dua perspektif pendukung dari positive accounting theory ini. Kira-kira perspektif yang mana? Ya perspektif keefisienan dan juga perspektif kesempatan gitu ya. Jadi perspektif di sini di mana para periset menjelaskan ya bagaimana mekanisme kontrak dapat meminimalisir yang namanya biaya keagenan dalam perusahaan gitu ya. Dan juga secara apa ya dapat diketahui secara perspektif mekanisme penempatan ya secara minimalisir dari keagenan di masa yang akan datang atau juga biaya kontrak di masa yang akan datang ya. Di mana manajer itu menseleksi atau juga memilih metode akuntansi yang mana yang secara efisien yang merefleksikan kinerja perusahaan gitu ya. Misal gitu ya. Yang namanya accounting method itu misalnya untuk depreciation gitu ya. Ada metodenya double decline balance method gitu ya atau metodenya straight line method. Nah, itu adalah accounting method. Nah, mana yang mau dipilih? Nah, itu tergantung gitu ya dari sudut pandang manajer yang bisa menciptakan efisiensi ya dalam penonjolan kinerja yang mereka lakukan kan gitu. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Boleh aja ya, mau raise hand boleh. Ya, berikutnya kita lihat ya efisiensi perspektif keefisienan sini bahwasanya positive accounting theory berargumen bahwasanya regulasi yang ada di perusahaan gitu ya, itu menggunakan beberapa metode-metode akuntansi tertentu gitu ya sebagai apa? Ya sebagai konsekuensi penggunaannya. Akan tetapi tidak digaransi ya. Nah, dalam penggunaan metode tersebut gitu ya, itu menimbulkan biaya-biaya tertentu ya. Sedangkan perspektif oportunistik di sini memandang bahwasanya tindakan manajer itu adalah suatu hal yang merupakan suatu kontraktual ya. Sudah digariskan dari awal. Ya, sudah ditempatkan dari awal. Di mana tidak memungkinkan suatu kontrak di mana manajer itu berasumsi secara oportunistik itu dapat ya memaksimalisasi kesejahteraan ya. Jadi ini disebut dengan ex post perspektif gitu ya. Jadi ex post perspektif gambarannya adalah gambaran opportunistic action ya after the fact. Oke, kemudian juga dari sudut pandang manajer contracting. Ya, jadi dari sudut pandang manajer contracting, ya artinya sudut pandang manajer lah ya. Nah, di mana asumsinya bahwasanya pemilik gitu ya, atau juga manajer atau juga agent gitu ya, dalam tindakan aktivitasnya itu selalu apa ya, selalu menghubungkan antara yang namanya agent dengan prinsipal, artinya pemilik dengan pelaksana. Ya. Jadi antara owner manager contracting di sini ya terjadi pada manajernya dengan apanya ya
dengan bawahannya, ya, atau juga dengan anggotanya, ya. Jadi biaya di sini dibedakan, ya, dibedakan berdasarkan pada faktor perilaku, ya, yang sangat menentukan biaya keagenan. Ya, kemudian juga owner manager contracting, ya. Jadi owner manager contracting ini lanjutannya bahwasanya pengendalian atas beberapa biaya keperilakuan, ya, kemudian juga agent, ya, yang berdampak pada aktivitas yang tidak menguntungkan, terutama nantinya dicerminkan pada harga saham, ya, atau disebut dengan value of the firm, gitu ya. Dan juga principal price, ya, harga prinsipal di sini adalah jumlah, ya, yang disajikan atau juga yang dibayarkan oleh manajer. Jadi manajer di sini, manajer itu sendiri, ya, ini tidak not to consume, ya, jadi tidak mengkonsumsi yang dapat, ya, yang dapat menyebabkan apa ya, imbal hasilnya rendah, ya, tapi dia akan berasumsi atau juga melakukan kontraktual terkait dengan upaya untuk meningkatkan gaji di masa yang akan datang, ya. Kemudian metode rewarding manager, ya. Jadi di sini berdasarkan pendekatan fixed basis. Nah, salary independent itu adalah indikator kinerja, ya. Salary plus remuneration. Nah, ini merupakan bagian dari ukuran kinerja perusahaan, ya. Kemudian bonus scheme, ya. Jadi bonus scheme berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan profit dalam satu perusahaan, ya. Kemudian juga sales dalam satu perusahaan dan juga tingkat return atas aset, ya. Jadi berdasarkan hal itu output itu semuanya adalah output dari sistem akuntansi, ya. Nah, di sini juga kita mengenal, ya, ada yang namanya accounting based bonus plan, ya. Jadi setiap perubahan metode akuntansi itu akan dampak kemana? Ke bonus, gitu ya. Bonus itu asalnya dari mana? Dari laba, kan, gitu ya. Laba itu bisa naik turun dari mana? Dari accounting policy, gitu ya, atau dari accounting method tadi, gitu kan. Nah, jadi accounting based bonus plan asal mulanya adalah dari adanya agency teori. Gitu. Makanya dikatakan agency teori itu adalah teori grand teori, gitu ya, karena merupakan rujukan dari berbagai banyak teori-teori yang ada. Ya, kemudian juga market based bonus. Jadi market based bonus di sini adalah manajer memiliki insentif memberikan insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan, yaitu harga saham, ya, share price, gitu kan. Maka harga saham ini banyak faktor yang menyebabkan bisa tinggi, disebabkan adalah faktor pengendalian yang dilakukan oleh manajer itu, gitu ya, atau juga pasar itu sendiri yang menyebabkan harga itu juga menarik, gitu ya. Kemudian dalam memilih accounting, ya, antara accounting dengan market bonus scheme di sini itu ada beberapa variabel yang menentukan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan return, ya, return relatif, ya, yang secara sensitif masuk dalam lingkup pasar, gitu ya, dan juga laba positif yang berhubungan dengan kondisi pasar secara menyeluruh, ya. Jadi antara debt contracting dengan agency cost debt, gitu ya. Dan sini juga termasuk di dalamnya, ya, berkaitan dengan pembayaran dividen dan juga beberapa apa ya service debt, ya. Ya, kemudian kita lihat role external auditor, ya. Apa saja peranan dari external auditor, gitu ya. Jadi peranan dari external auditor, ya, manajemen is reward on the basis, ya, number generated by accounting system, ya. Ya, artinya pihak manajemen itu membayar sistem akuntansi tertentu, gitu ya, untuk mendapatkan hubungan, gitu ya, terkait dengan kepentingan mereka mendapatkan reward, gitu ya. Dan political cost, gitu ya, ini cost itu akan menghasilkan, ya, cost itu berasal dari, ya, political attention, ya, atau juga yang berasal dari government lobby, ya. Kemudian biasanya berhubungan dengan ukuran perusahaan yang besar,
Kemudian juga menghasilkan pajak yang besar, pajak yang meningkat ya, dan juga meningkatnya upah dan juga meningkatnya produk ya. Oke. Ya mungkin sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Jelas ya. Nah, itulah ya. Jadi hal-hal yang perlu kita simpulkan ya, atau juga kita kritisi dari positive accounting theory ini, inilah nantinya yang melahirkan pendekatan kuantitatif gitu kan. Jadi kita baik yang pernah kuliah di S1 dan S2 gitu kan, semuanya pakai statistik gitu ya. Itu menunjukkan ya kedudukan positive accounting theory sangat kuat ya, pendekatan kuantitatif. Akan tetapi ya positive accounting theory di sini apa ya, bisa juga tidak tersedia yang namanya prescription ya, artinya berdasarkan pada penjelasan ya, karena harus gitu ya, criticism of positive accounting theory ini terlalu kaku ya kan, yang menghubungkan antara prinsipal dengan agent tadi gitu ya, apakah prinsipalnya diuntungkan atau tidak ya, atau juga hubungannya ada hubungan erat atau tidak ya, itu apa ya, kelemahan dari positive accounting theory itu untuk menggambarkan hal itu ya. Kemudian juga positive accounting theory not value free in assets gitu ya. Jadi situ tidak ada nilai apa ya, nilai bebas ya, nilai bebas dari penilaian. Ya semuanya udah baku gitu kan, sudah baku, udah ada angkanya, sudah ada nilainya, sudah signifikan gitu kan. Jadi situ nggak bisa lagi apa ya, dipersepsikan yang lain, kira-kira demikian ya. Kemudian juga diasumsikan ya bahwasanya seluruh tindakan yang dapat memicu ya argumen beberapa grup ya, bisa argumennya negatif atau juga bisa argumennya apa ya, positif gitu ya. Dan itu secara simplifikasi adalah perspektif human kit gitu ya. Jadi dan juga isu dari apa ya, positive accounting theory gitu ya, itu nggak bisa lagi dikembangkan. Ya makanya kalau kita mau mengembangkan teori, maka risetnya harus riset kualitatif. Ya. Kenapa ya? Karena riset kualitatif itu akan melahirkan teori. Nah, kira-kira demikian. Dan apa ya, dalam skala empiris ya, bahwasanya para periset gitu ya, ini juga tidak dapat menghubungkan hubungan A dengan hubungan B secara kritis ya, tetap ada juga kelemahan. Ya. Nah itulah topik kita kali ini ya, selesai ya. Baik, adik-adik sekalian, ada yang mau apa bertanya? Ya, kepada Komting silakan di absen. Nanti diserahkan pada apa ya, pihak sekretariat. Silakan di absen. Sudah? Oke, kalau sudah di absen ya. Saya kira itu saja pertemuan kita di sore hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya, boleh Terima kasih. buka. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.